Apakah ada keterangan membalikkan telapak tangan ketika doa kunut nazilah? Ya, ini memang perbuatan ini ya, ketika baca kunut kemudian imam membalikkan telapak tangan, begitu juga makmum, itu kita dapati di beberapa tempat ya, beberapa kali kunut itu ada sebagian orang membalikkan telapak tangannya. Nah, apakah ini ada keterangannya? Tentu jawabannya ada keterangannya. Kita bisa lihat contohnya di kitab Asna al-Mattalib ya. Di situ sang mu'alif, sang musonib Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan, qala ulama, para ulama Syafi'iyah mengatakan ya, wa sunnatu an yusyira bi dhari kaffaihi ila sama'i fi kulli du'ain li raf'i bala. Ya. Ulama-ulama Syafi'i mengatakan sunnahnya itu mengisyaratkan dengan punggung telapak tangan ke langit ketika doa menolak bala ya. Wa wibatniha in sa'ala syai'an, dan mengisyaratkan dengan telapak tangannya ya, yang bawahnya ini ke langit apabila meminta sesuatu. Nah, jadi ketika kunut itu kan ada doa menolak bala dan ada juga doa meminta sesuatu. Kalau meminta sesuatu dengan telapak tangan, tapi kalau dengan doa menolak bala itu dengan punggung telapak tangan seperti itu. Ini dasarnya dari hadis Nabi Muhammad SAW ya, hadis surat Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika salat istisqa ya, asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Nabi Muhammad SAW ketika salat istisqa itu mengisyaratkan dengan punggung telapak tangannya ke langit seperti itu. Nah, jadi ini ketika menolak bala dengan punggung telapak tangan, apabila meminta sesuatu, memohon sesuatu dengan telapak tangan, dengan bawah telapak tangan seperti itu. Nah, dalam kunut sendiri kapan? Ya, kapan seseorang itu mulai membalikkan telapak tangan? Kapan? Nah, ini disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin ya. Wa qadiyatuhu annahu yaj'al dhahrahuma ila samai 'inda qawlihi wa qina syarra ma qadait. Ya. Adapun tata caranya ya, seseorang itu ketika doa kunut, ketika sudah sampai bacaan wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Nah, disitulah seorang itu membalikkan telapak tangannya menjadi punggungnya di atas seperti itu. Hikmahnya apa Pak Ustaz? Ya, disebutkan juga dalam kitab tersebut ya, kitab I'anatut Talibin, wal hikmatu fi jali dhahrihi ma ilaiha 'inda dzalika annal qasid dafa syai'an bidaf'ihi bidzuhuri yadaihi. Ya, jadi hikmahnya itu ketika seseorang itu membacakan doa tolak bala, nah, itu dengan punggung tangannya ya, seolah-olah bala itu kita tolak dengan kedua telapak tangan, seolah kita tidak mau ya, seolah-olah kita tidak mau menerima bala atau musibah atau cobaan tersebut. Nah, jadi kita balikan telapak tangannya seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin, wa hikmatu fi jali dhahri ma ilaiha 'inda dzalik annal qasid dafa syai'an yadfa'uhu bi dhuhuri yadaihi ya. Jadi hikmah di balik itu semua, hikmah di balik membalikkan telapak tangan ketika tolak bala ya, supaya si tangan tersebut menolak bala ya, menolak sesuatu yang itu berupa musibah atau malapetaka atau sebagainya seperti itu. Bi khilafil qasid husulu syai'. Beda dengan orang yang mengharap sesuatu, yang meminta sesuatu, maka dia yahsulu bi butunihima ya. Maka meminta tersebut adalah dengan kedua telapak tangannya. Jadi dibalik ya. Kalau meminta itu dengan tangan terbuka, tapi kalau menolak itu dengan tangan terbalik seperti ini. Nah, itu keterangan dari para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam. Langsung bertanya, Ustadz, pada saat membaca dan pembacaan doa tolak bala, apakah kita wajib menelungkupkan tangan kita, Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Telah terjadi ijma' di antara para ulama bahwa ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan bagi mereka untuk mengangkat tangannya ya. Salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim ya, bahwa ketika terjadi perang Badar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah seraya mengangkat kedua tangannya ya. Beliau berdoa, Allahumma intahlik hadhil isabah
falan tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, seandainya kaum muslimin kalah di dalam perang Badar ini, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa tersebut, sehingga Imam Nawawi rahimahullah kemudian mengatakan bahwa dianjurkan bagi seseorang ketika berdoa dia mengangkat kedua tangannya, ya. Jadi mengangkat kedua tangan ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh syariat. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, ketika doa yang dipanjatkan terkait dengan tola bala, yaitu ketika muncul satu musibah, muncul satu bencana, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan bala musibah tadi, bagaimana cara mengangkat tangan tersebut? Apakah dengan dengan telapak tangan seperti ini atau dengan menelungkupkan seperti ini? Maka di dalam hal ini telah terjadi perselisihan di antara para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa kita itu meminta kebaikan atau meminta agar dihilangkan keburukan, yaitu doa tolak bala tadi, tetap saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan seperti ini, bukan dengan menelungkupkannya. Ini pendapat sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat demikian, berdasarkan sebuah hadis dari Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Ya. Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan telapak tangan kalian. Maksudnya begini. Wa la tas'aluhu bi dhuhuriha. Maka janganlah engkau meminta kepada Allah dengan punggung telapak tangan seperti ini. Yang mereka mengatakan bahwa ini merupakan dalil yang pokok, dalil yang utama yang menerangkan bahwa doa dalam bentuk apapun kita memintanya seperti ini, bukan dengan punggung. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ada sebagian para ulama yang menyatakan apabila doa tersebut dimaksudkan untuk tolak bala, maka dengan punggung seperti punggung telapak tangan seperti ini. Hari ini berdasarkan sebuah riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa, ya, fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama. Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat istisqa, ya, meminta hujan. Dan ketika berdoa fa ja'ala fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama, maka Nabi SAW memberi isyarat dengan punggungnya ke langit. Nah, jadi kemudian berdasarkan riwayat ini, ya, pendapat yang kedua menyatakan bahwa ketika tujuannya untuk tolak bala, maka ini dilakukan dengan punggung telapak tangan, ya. Pendapat yang rajih wallahu taala alam. Syekh Bakar bin Abu Zaid, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah mereka menyebutkan bahwa telah terjadi perselisihan di antara para ulama, mereka mengatakan bahwa hukum asalnya semua doa itu adalah dengan menggunakan telapak tangan seperti ini. Adapun hadis Anas yang menyatakan bahwa Nabi SAW berdoa dengan menggunakan punggung telapak tangannya, maka ini menurut mereka ini dibawa kepada pemahaman bahwa Nabi sebenarnya tidak meminta dengan punggungnya, meminta dengan telapak tangannya, hanya saja ketika memintanya sangat tinggi seperti ini, ya, diangkat tinggi seperti ini, seolah-olah nampak punggungnya ke langit. Padahal sebenarnya Nabi meminta dengan telapak tangan. Tetapi karena dia sangat bersungguh-sungguh memintanya, sehingga seolah-olah nampak punggungnya ini ke arah langit. Padahal sebenarnya tidak. Maka itulah penjelasan dari pendapat pertama, ya, yang menyatakan bahwa kita tetap meminta dengan telapak tangan. Ya, wallahu taala alam. Inilah menurut kami juga pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dan seandainya juga menggunakan punggung telapak tangannya, maka ini juga berdasar kepada dalil, dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau juga lebih mendukung pendapat yang dengan seperti ini. Wallahu taala alam, ini masalah khilafiyah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi kita.
ada perbedaan pendapat dan wallahu a'lam, pendapat yang rajih menurut Ustaz, jawaban Ustaz tadi adalah tidak dengan menelungkupkan tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang sangat kami cintai dan kami hormati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya sekeluarga dan seluruh jamaah sekalian dan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam ketaatan dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Buya, katanya saya Alfi dari Balaraja ingin bertanya, apakah kita perlu membalikan telapak tangan pada saat membaca doa tolak bala di dalam kunut, dan mana yang lebih afdol antara membalikan telapak tangan menghadap ke bawah atau posisi tangan berdoa seperti biasa pada saat membaca doa menolak bala dalam kunut? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah doa, disepakati para a'immah bahwasanya di dalam berdoa kita disunahkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Kemudian setelah itu di dalam sholat, itu pun juga khususnya dalam kunut, itu disepakati juga kita mengangkat tangan. Kemudian masalah membalik tangan, ini yang ada perbedaan. Sebetulnya adanya membalik tangan itu waktu Nabi doa di dalam sholat istisqa saja. Tetapi seperti A'immah Syafi'iyah, Imam Nawawi sendiri dalam kitab Sahih, Syarah Sahih Muslim sudah menegaskan bahwasanya yusannu, disunnahkan di saat kita meminta rahmat, kita nat'ullah, minta Allah dengan bibutuni akufina, dengan perut telapak tangan ini. Tapi di saat kita menolak bala bidzuhuri, itu adalah dikekaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka kalau ikut apa yang dikatakan Imam Nawawi, maka di saat bala yang kita tolak, maka dengan punggung telapak tangan. Kemudian di saat itulah rahmat yang kita inginkan dengan telapak tangan yang dibuka. Disamakan, dikiaskan dengan sholat istisqa. Sebagian lagi dan juga ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan, ini disebutkan Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Sebagian dari ulama mazhab Syafi'i pun mengatakan tidak perlu untuk dibalik. Karena ini adalah bukan sholat istisqa. Hanya sholat istisqa saja. Jadi dalam hal ini artinya boleh dibalik dan boleh tidak dibalik. Dan yang mengatakan bahwasanya itu hanya istisqa saja. Bang, istisqa pun Nabi tidak membalik. Hanya karena begitu tingginya mengangkat Nabi seperti seolah-olah terbalik. Ini yang menafsiri yang tidak dibalik. Jadi begitu tingginya dalam mengangkat. Artinya memang ini adalah khilaf di antara Pak A'immah. Jadi kita pun juga tidak perlu ramai lah. Jadi kalau anda ingin membalik, Allahumma adfa'annal bala, itu ada yang dikatakan Imam Nawawi. Kalau ternyata kita begini, ada ulama lain juga. Jadi bebas dalam hal ini. Tidak perlu kita sampaikan, kita hadirkan ini. Memang ada di lapangan, ada perbedaan. Jangan sampai kita mengatakan sunnah saja, nanti di lapangan ada perkataan dalam mazhab Syafi'i juga yang mengatakan tidak sunnah, dari sengaja kami hadirkan perbedaan agar kita paham. Silahkan membalik, boleh. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya. Dan yang lain mengatakan bahwasanya tetap dengan perut telapak tangan. Seperti itu. Lalu bagaimana Bu setelah kunut, apakah dengan mengusap wajah itu hukumnya bagaimana? Sunnahnya tidak mengusap wajah. Setiap doa disunahkan mengusap wajah. Kecuali di dalam sholat. Karena Pak, di dalam sholat dihimbau untuk mengurangi banyak gerakan. Ya kan? Karena di dalam sholat ini keadaan beda. Setiap doa selain dalam sholat, Nabi mengusap wajahnya. Setelah memanjangkan tangan, mengadakan yamsah. Nabi mengusap wajah. Nabi mengusap. Dan kita pun disunahkan dalam doa mengusap wajah kita selain di saat kita doa kunut. Karena apa? Di dalam sholat dihimbau kita untuk mengurangi banyak gerakan. Maka tidak usah diusap wajah kita di saat kita membaca kunut di dalam sholat. Apakah pada saat doa kunut boleh membalikkan tangan saat bacaan ayat tolak bala? Ya, ketika sorban di sebelah kanan, waktu sholat istisqa, sorban di sebelah kanan, ya Allah turunkanlah hujan, maka disuruh pindahkan ke sebelah kiri supaya berubah keadaan. Begitu juga saat berdoa, ketika minta bala, doa supaya dijauhkan, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal suyuf wal mukhtalifa wal na'al wal mi'an ma zahara min hawa wa watan min baladina hadha khassara min buldadil muslimin amma. Minta kebaikan, menolak keburukan. Di mana bisa kami tengok Pak Ustaz? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili.